bahasa, ada 3 istilah yang harus dipahami lebih dulu dalam rangka usaha untuk perbaikan cara mengajar dalam bahasa Arab, sehingga hasil yang ingin kita capai dapat tercapai dengan maksimal. Ketiga istilah yang dimaksud adalah pendekatan, metode, teknik, atau strategi. Penggunaan istilah-istilah pendekatan, metode, dan teknik sering dicampur adukkan antara satu dengan yang lain, sehingga definisi ketiga tersebut tidak memiliki perbedaan yang sangat jelas. Pendekatan, metode, dan teknik mempunyai hubungan yang hierarkis, yaitu teknik atau strategi merupakan penjabaran dari metode, sedangkan metode merupakan penjabaran dari pendekatan atau yang biasa disebut dengan approach. Dan kemudian, pendekatan adalah sekumpulan asumsi tentang hakikat bahasa, pembelajaran bahasa, dan cara belajar bahasa. Pendekatan merupakan keyakinan atau pandangan filosofis tentang fitrah bahasa. Pada hakikatnya, merupakan asumsi yang secara teoritis dianggap sebagai kebenaran umum, yang tidak usah dibuktikan lagi kebenarannya. Maksudnya, dapat dikatakan bahwa approach atau pendekatan merupakan kebenaran umum, kebenaran secara umum, dan bersifat mutlak, yang bersifat mutlak atau aksiomatis. Dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan aspek pengajaran dan belajar bahasa adalah aspek-aspek menyimak atau yang biasa disebut dengan istima, aspek berbicara yang biasa disebut dengan kalam. Kedua aspek ini terlebih dahulu dipelajari sebelum mempelajari aspek qiraah atau membaca dan aspek kitabah atau menulis. Metode adalah rencana program yang bersifat menyeluruh yang berhubungan dan berkaitan erat dengan teknik penyajian materi pelajaran secara teratur dan tidak saling bertentangan, dan juga didasarkan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Kemudian, pendekatan lebih bersifat aksiomatis, sedangkan metode bersifat prosedural atau tersusun. Oleh karena itu, jika seorang pembelajar bahasa dapat mengaitkan antara pendekatan dan metode, maka ia akan dapat melahirkan metode-metode yang berbeda-beda. Adapun metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab yang paling sering digunakan yaitu yang pertama, metode qawaid dan terjemah, yang kedua, metode mubasyarah atau secara langsung, dan yang ketiga adalah metode ucap dengar, dan yang terakhir adalah metode elektif. Sebagaimana telah diketahui tentang penjelasan sebelumnya bahwa pendekatan dan metode adalah keduanya tidak dapat dipisahkan. Setelah kita mengetahui pengertian tentang pendekatan dan metode, sekarang kita akan membahas tentang teknik. Teknik pengajaran merupakan operasional metode. Teknik pengajaran itu berupa rencana, langkah-langkah, dan haruslah terkait dengan bingkai umumnya, yaitu metode. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan tentang teknik-teknik pembelajaran bahasa Arab. Teknik pembelajaran bahasa Arab ada 4, yaitu yang pertama, teknik menyimak atau istima. Ini merupakan teknik pertama yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi dan berhubungan antara yang lainnya. Karena melalui dengan istima, kita dapat menghafal mufradat-mufradat, bentuk-bentuk jumlah, dan tarakib yang ada di dalam bahasa Arab. Dan yang kedua yaitu teknik pembelajaran atau kalam. Kalam ini biasa digunakan dalam berbicara.
Dalam kalam ini, menyusun kata-kata yang jelas dan baik adalah merupakan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Karenanya, dengan itu kita dapat berbicara lebih baik dengan orang lain. Baik itu menggunakan bahasa asing atau bahasa Arab terutamanya. Dan yang ketiga, teknik pembelajaran atau qiraah atau membaca. Teknik qiraah merupakan teknik yang paling penting dalam pembelajaran bahasa. Karena dengan membaca merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan kita dalam pembelajaran bahasa. Dan yang keempat yaitu teknik pembelajaran kitabah atau menulis. Menulis merupakan salah satu sarana berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dan adapun kitabah yang dimaksud di sini adalah kemampuan menulis dengan benar, yaitu menulis sesuai kaedah-kaedah yang ada di dalam bahasa Arab. Dan kemudian yaitu mampu dalam menulis atau memperbaiki khatul Quran atau kaligrafi yang ada di dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir yaitu kemampuan mengungkapkan pikiran secara jelas dan detail. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.